We don't have to be perfect to start drawing. Just stay calm and listen to today's story. Hi, hello, it's Dinis here. How's your day going, guys? I hope everything's going well for you. Ada kalanya mungkin kita ngerasa capek, berat, atau nggak semangat. Tapi begitulah hidup berjalan. By the way, hari ini adalah hari pertamaku mulai latihan gambar. Nggak ada target besar sih, nggak ada aturan yang aneh-aneh juga. Aku cuma mau mulai dari satu halaman kosong dan satu goresan sederhana. Mungkin hasilnya belum sebagus yang lain, tapi yang penting aku memulai. Terkadang, bagian tersulit itu bukan menggambarnya, tapi memulainya. Dan aku pikir, kalau terus nunggu siap, mungkin aku nggak akan mulai sama sekali. So, here I am, sitting here with my pen and sketchbook, ready to just draw, tanpa overthinking hasilnya bakal bagus atau enggak. Sambil kalian nonton, mungkin kalian juga bisa ambil buku dan pena dan gambar apapun yang kalian mau. Karena channel ini dibuat untuk menemani siapapun yang pengen belajar bareng. Oh ya, dan mulai dari video ini juga, aku bakal bacain kalian sebuah cerita yang bisa kalian dengarkan sambil menggambar. So, take your seat now, cause the story is about to begin. The Sleeping Princess and the Knight's Whisper. Di sebuah kerajaan jauh, di mana menara istana menjulang menyentuh langit biru dan hutan hijau membentang bagai samudra dedaunan, hiduplah sepasang raja dan ratu yang lama menantikan seorang anak. Doa mereka akhirnya dikabulkan. Seorang putri lahir, mungil dan bercahaya bagai fajar pagi. Kegembiraan menyelimuti seluruh negeri. Pesta besar diadakan. Semua bangsawan, tetua, bahkan peri-peri pelindung kerajaan pun diundang. Namun, seperti banyak kisah klasik lainnya, satu kesalahan kecil yang tampaknya sepele mengubah segalanya. Satu peri tua yang jarang muncul dan sering dilupakan, tidak diundang. Pada penghujung perjamuan, para peri pelindung memberikan berkat mereka. Satu menganugerahi kecantikan, satu lagi suara yang merdu, dan satu lagi hampir mengucapkan berkat tentang kebaikan hati. Namun, sebelum kata-kata terakhir sempat terucap, tiba-tiba pintu istana menjeblak terbuka. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Peri yang terlupakan muncul dari kepulan debu. Gaunnya kelam, matanya menyala bagai bara. Oh, jadi kalian berpesta tanpa mengingatku? Semua orang terdiam. Tak ada yang berani menjawabnya. Kalau begitu, izinkan aku memberikan berkatku juga. Sang peri jahat mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan kilau hijau zamrud menyala di ujungnya. Ketika ia merapalkan berkatnya, suaranya menggema bagai kutukan. Pada ulang tahun ke-16-nya, jari sang putri akan tertusuk jarum pemintal dan ia akan terlelap dalam tidur panjang yang tak terbangunkan.
Sekejap, petir menyambar di luar jendela. Sang ratu menjerit, para tamu menunduk ketakutan, dan ketiga peri penjaga melingkari sang putri untuk melindunginya. Namun, si peri jahat itu hanya tertawa sebelum akhirnya lenyap bersama hembusan angin dingin. Hening. Mendadak, pesta istana tak meriah lagi. Peri ketiga yang belum sempat memberikan berkatnya maju perlahan ke hadapan sang putri. Dengan suara lembut namun penuh kasih dan tekad, ia berkata, "Kutukan itu tak bisa kuhapuskan, namun aku bisa melembutkannya. Putri tidak akan tidur selamanya. Ia hanya akan terlelap panjang hingga keberanian dan ketulusan membangunkannya." Hari-hari pun berlalu. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik, bersuara merdu, dan berhati baik. Rakyat mencintainya, namun bayang-bayang kutukan terus menghantui. Raja memerintahkan semua alat pemintal dihancurkan. Tak ada jarum, tak ada benang yang boleh berputar di seluruh negeri. Namun, seperti pepatah lama berkata, takdir selalu menemukan jalannya. Pada ulang tahunnya yang ke-16, semua orang sibuk mempersiapkan pesta. Sang putri berjalan-jalan sendirian di sekitar istana ketika ia mendengar suara samar. Tik, 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 bunyi roda pemintal yang berputar. Penasaran, ia mengikuti suara itu hingga ke menara tersembunyi. Ia memanjat tangga yang berkelok-kelok sempit hingga tiba di depan sebuah pintu tua. Ketika ia membukanya, tampak seorang wanita tua duduk di kursi, memintal benang dengan tangan keriput. Sang putri yang seumur hidup belum pernah melihat alat pemintal pun bertanya penasaran. "Boleh aku mencoba?" Sang wanita tua tersenyum samar. "Silahkan anak manis." Dan begitu saja, ketika jari sang putri menyentuh jarum, ia terjatuh, terlelap dalam tidur yang panjang. Wanita tua itu, yang tak lain adalah si peri jahat, tertawa puas dan mengabarkan duka itu ke seluruh penjuru istana. Raja, ratu, dan semua orang menangis. Namun, sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, si peri jahat menambah kutukannya, membuat seluruh penghuni istana, raja, ratu, para pengawal, bahkan kuda di kandang, ikut tertidur bersama sang putri yang mereka tangisi. Hutan lebat tumbuh mengelilingi istana. Semak berduri menebal dan menutup jalan, hingga tak seorang pun bisa masuk. Waktu berjalan, tahun berganti puluhan, bahkan ratusan. Cerita tentang sang putri yang tertidur di balik duri menjadi legenda. Banyak pangeran mencoba menembus hutan itu untuk membuktikan keberanian mereka. Ada yang gagal, ada yang menyerah, ada pula yang tak kembali. Duri-duri itu hidup, berputar, menutup jalan, bahkan menelan siapapun yang datang dengan hati tamak. Hingga suatu masa, datang seorang pemuda sederhana. Bukan pangeran dari negeri besar, hanya kesatria pengembara. Ia tak membawa 100 prajurit ataupun pedang emas. Ia hanya datang dengan hati yang ingin tahu
keberanian yang tulus, dan keyakinan bahwa setiap legenda menyimpan kebenaran. Saat ia mendekati hutan, duri-duri yang selama ini kejam tiba-tiba bergerak membuka jalan, seolah semesta sendiri pun mengizinkan. Meski bingung dan waspada, ia terus melangkah, melewati lorong-lorong gelap yang tertutup selama ratusan tahun. Dan di sanalah ia menemukannya. Putri terbaring di ranjang indah, wajahnya tenang bagai fajar yang tak pernah padam. Ia tampak seakan baru saja tertidur, meski dunia telah berubah di luar sana. Kesatria itu mendekat. Ia tak tahu apakah legenda tentang cinta sejati itu benar. Tapi hatinya bergetar melihat sosok itu. Bukan karena kecantikannya semata, melainkan karena kisah panjang penderitaan, harapan, dan waktu yang tertidur bersamanya. Ia menunduk dengan rasa hormat dan berdoa dalam hati, mendekatkan diri ke kening sang putri. Namun, sepersekian detik kemudian, ia ragu dan menarik diri. Apa aku benar-benar bisa membangunkannya? Apakah cinta sejati itu harus selalu berupa ciuman? Tidak. Kalau hanya ciuman, mengapa harus menunggu ratusan tahun? Mengapa harus melalui duri dan kabut? Bukan, ini bukan tentang cinta buta. Ini tentang keberanian. Maka, sang ksatria pun berlutut di samping ranjang, lalu berbisik lembut, seolah putri itu bisa mendengarnya. Aku tidak tahu siapa dirimu, dan mungkin kau tidak tahu siapa aku. Tapi aku percaya, kau bukan sekadar legenda. Kau adalah seseorang yang punya kekuatan untuk memilih bangun, untuk hidup lagi. Jadi putri, jika kau bisa mendengar suaraku, bangunlah. Bangunlah dengan kekuatanmu sendiri. Hening. Tak ada yang terjadi. Dadanya terasa sesak ketika keheningan menelan kata-katanya. Ia menatap wajah sang putri yang tetap terlelap, tanpa gerakan sekecil apapun. Rasa getir mengalir, seolah semua keberanian dan perjalanan panjangnya hanyalah sia-sia. Namun, di dalam mimpi panjang sang putri, suara sang ksatria menembus bagaikan seleret cahaya. Ia berdiri di tengah taman gelap, dikelilingi duri-duri kutukan. Selama ratusan tahun, ia pasrah. Tapi kali ini, ia menatap duri-duri di sekelilingnya dan berbisik. Cukup. Aku tak ingin tidur lagi. Dan hanya dengan satu langkah yang diambilnya, duri-duri itu mulai retak, layu, dan hancur. Perlahan, mata sang putri terbuka. Cahaya pertama menyapu wajahnya. Ia menarik napas dalam, lalu duduk dengan sangat perlahan. Di sampingnya, seorang pemuda dengan mata berkaca-kaca menatapnya begitu takjub. Dan kita telah sampai di penghujung cerita. Is it you staying there, guys? Glad to know that. Tentunya kalian gak asing kan sama cerita klasik Sleeping Beauty? Yang aku baca barusan
adalah versi gubahan hasil kolaborasi aku dengan AI. Aku lega deh bisa upload video ini, karena artinya aku berhasil ngelewatin tantangan buat konsisten menggambar. Aku harap teruntuk kalian yang masih bertahan nonton sampai akhir, semoga hari-hari kalian selalu berjalan indah dan lancar. Thank you for staying with me and see you in my next video.